Senyum yang menyembunyikan luka. Alia duduk di meja makan, tersenyum lembut sambil menyajikan sarapan untuk suaminya, Raka. Pagi itu tampak seperti pagi yang biasa, tenang, hangat, dan penuh cinta. Raka membalas senyumnya sebelum menyeruput kopi yang baru saja diseduh. "Kamu kelihatan cantik pagi ini," katanya sambil menatap Alia dengan penuh kasih. Alia tertawa kecil. "Kamu selalu bilang begitu." Karena memang benar. Di mata Raka, Alia adalah wanita yang sempurna. Cantik, cerdas, dan penuh perhatian. Tak pernah sekalipun ia melihat Alia bersikap dingin atau marah tanpa alasan. Istrinya selalu tampak bahagia, seolah hidup mereka benar-benar sempurna. Namun, hanya Alia yang tahu bahwa senyum yang ia tunjukkan bukanlah cerminan dari hatinya. Setelah Raka pergi bekerja, Alia berjalan ke jendela dan menatap kosong keluar. Tangannya memas cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya, sesuatu yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Sebuah rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Ketika ponselnya bergetar, hatinya berdebar. Ia meraihnya dengan ragu, lalu melihat nama yang muncul di layar. Arman. Alia menggigit bibirnya. Jemarinya gemetar saat membuka pesan yang masuk. "Kamu masih baik-baik saja, Alia? Aku ingin bertemu." Matanya membesar. Arman adalah bagian dari masa lalu yang seharusnya sudah ia lupakan. Sudah bertahun-tahun ia mencoba mengubur kenangan itu, mencoba hidup dengan damai bersama Raka. Tapi mengapa sekarang bayangan itu kembali? Alia menutup pesan itu tanpa membalas. Ia menarik napas dalam, mencoba mengendalikan dirinya. "Aku tidak boleh membiarkan ini menghancurkan hidupku," bisiknya kepada dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa semuanya baru saja dimulai. Bayangan masa lalu yang kembali. Malam itu, Alia berusaha untuk tidak memikirkan pesan dari Arman. Ia tetap tersenyum saat makan malam bersama Raka, tetap tertawa saat suaminya menceritakan kejadian lucu di kantor. Namun, pikirannya terus melayang. Ketika Raka sudah tertidur, Alia duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Ia menggenggam ponselnya, membaca ulang pesan dari Arman berulang kali. Ia tahu bahwa satu langkah salah saja bisa menghancurkan semuanya. Tapi mengapa hatinya terasa begitu berat? Kenangan tentang Arman mulai menyeruak di benaknya. Dulu, Arman adalah dunianya. Lelaki yang membuatnya merasakan cinta yang begitu dalam, dan juga luka yang begitu tajam. Dada Alia terasa sesak saat mengingat bagaimana semuanya berakhir. Betapa ia harus meninggalkan segalanya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Betapa ia harus membangun dirinya dari awal agar bisa berdiri tegak seperti sekarang. Arman seharusnya sudah menjadi masa lalu. Lalu kenapa dia kembali sekarang? Ponselnya kembali bergetar, tanda ada pesan masuk. "Aku tahu kamu masih mengingatku. Jangan berpura-pura, Alia. Aku hanya ingin bicara. Aku akan menunggumu di kafe tempat kita biasa bertemu, besok jam 5 sore." Alia menelan ludah. Tangannya terasa dingin. Arman tidak memberinya pilihan untuk menolak. Ia menatap langit, merasakan ketakutan yang sudah lama ia tekan perlahan merayap kembali. Ia tahu bahwa jika ia menemui Arman, segalanya bisa berubah. Tapi jika ia tidak menemuinya, mungkin pria itu akan menemukan cara lain untuk mengusik kehidupannya. Dan saat itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alia merasa bahwa kebahagiaannya mulai terancam. Dilema di antara dua dunia. Alia tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan tentang pertemuannya dengan Arman. Ia tahu itu keputusan yang salah, tetapi di sisi lain, jika ia tidak datang, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Arman selanjutnya. Keesokan harinya, ia menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan tersenyum kepada Raka seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam hatinya, kegelisahan semakin membesar. Saat Raka akan berangkat kerja, ia mencium kening Alia seperti biasa. "Jangan lupa istirahat, sayang. Kamu kelihatan agak pucat." Alia tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja." Namun, dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah aku benar-benar baik-baik saja? Setelah Raka pergi, Alia duduk di ruang tamu dengan ponselnya di tangan. Jarum jam terus bergerak, mendekati waktu yang ditentukan Arman.
Ia berkali-kali menimbang keputusannya, datang dan menghadapi masa lalu, atau tetap di rumah dan berharap semuanya berlalu begitu saja. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa Arman tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tepat pukul 4 sore, Alia akhirnya mengambil keputusan. Dengan hati yang berdebar, ia mengambil kunci mobilnya dan pergi ke tempat yang seharusnya sudah menjadi bagian dari masa lalunya. Rahasia yang hampir terbongkar. Ketika Alia tiba di kafe, hatinya berdegup kencang. Tempat ini tidak banyak berubah sejak terakhir kali ia datang bertahun-tahun lalu. Hanya saja, kini ia datang bukan sebagai wanita muda yang sedang jatuh cinta, melainkan sebagai seseorang yang telah membangun hidup baru dan takut kehilangan semuanya. Arman sudah menunggunya di sudut kafe. Tatapannya tajam, penuh arti, seolah bisa melihat langsung ke dalam hatinya. Alia menarik napas dalam, lalu melangkah dengan hati-hati. Lama tidak bertemu, kata Arman, suaranya rendah tetapi penuh penekanan. Alia menelan ludah. Apa yang kamu inginkan? Arman tersenyum samar. Langsung ke inti, ya. Aku hanya ingin tahu, bagaimana hidupmu sekarang? Baik. Alia berusaha terdengar tegas. Aku bahagia dengan kehidupanku, Arman. Dan aku tidak ingin ada gangguan dari masa lalu. Tatapan Arman berubah sedikit lebih gelap. Gangguan? Alia, kita pernah berbagi sesuatu yang berarti. Aku tidak bisa begitu saja melupakan itu. Alia menggeleng. Tapi aku sudah melupakannya. Arman terdiam, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah foto. Alia membeku saat melihatnya. Itu adalah foto lama mereka berdua, diambil saat mereka masih bersama. Tetapi yang membuatnya semakin ngeri adalah sebuah catatan kecil di belakang foto itu. Jika suamimu tahu semuanya, apa yang akan terjadi? Darah Alia terasa membeku. Ia menatap Arman dengan mata membelalak. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Arman hanya tersenyum. Aku ingin kita bicara lebih jauh, Alia. Kalau tidak, mungkin suamimu akan tahu sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Alia menggenggam meja dengan erat. Ia tahu saat ini ia sudah masuk ke dalam permainan berbahaya yang bisa menghancurkan segalanya. Dan tidak ada cara untuk keluar tanpa terluka. Ketakutan yang menghantui. Alia melangkah keluar dari kafe dengan tubuh gemetar. Udara sore yang seharusnya menenangkan terasa begitu menyesakkan. Pikirannya kacau, jantungnya berdetak kencang. Tatapan dan ancaman Arman masih terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau tidak, mungkin suamimu akan tahu sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Apa yang harus ia lakukan? Di perjalanan pulang, tangannya terus menggenggam kemudi erat-erat. Berbagai skenario buruk berputar dalam pikirannya. Jika Raka tahu tentang masa lalunya dengan Arman, akankah ia mengerti? Atau justru semuanya akan berakhir? Setibanya di rumah, Alia berusaha menata ekspresinya. Ia harus terlihat seperti biasa. Ia harus tetap tersenyum, seperti yang selalu ia lakukan. Namun, ketika ia masuk ke dalam rumah, ia menemukan Raka sudah duduk di ruang tamu, menatapnya dengan alis berkerut. Kamu dari mana? Tanyanya, nada suaranya lembut tetapi penuh selidik. Alia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tidak bisa langsung menjawab. Aku pergi sebentar, cari udara segar. Mata Raka meneliti wajahnya. Kamu kelihatan gelisah. Alia tertawa kecil, berusaha mengabaikan ketegangan dalam hatinya. Cuma capek, Rak. Mungkin butuh istirahat. Raka tidak bertanya lagi, tetapi ekspresinya masih menyiratkan keraguan. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan buruk. Apa yang sebenarnya Arman inginkan darinya? Jika dia ingin menghancurkan hidupnya, kenapa baru sekarang? Ketika ponselnya bergetar, ia langsung tersentak. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dari meja samping tempat tidur. Satu pesan dari Arman. Pikirkan baik-baik, Alia. Aku tidak main-main. Alia menggigit bibirnya. Air matanya menggenang, tetapi ia menolaknya jatuh. Ia tidak boleh lemah. Tidak sekarang. Namun, ketakutan itu terus menghantuinya, seakan menghancurkan tembok yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Titik balik yang menyakitkan. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk menghindari Arman.
Ia tidak membalas pesannya, tidak menjawab panggilannya. Ia berharap, jika ia mengabaikannya cukup lama, pria itu akan menyerah. Namun, Arman bukan tipe pria yang mudah diabaikan. Saat Alia sedang bekerja, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Aku ada di dekat kantormu. Aku bisa datang kapan saja kalau kamu tidak mau bicara baik-baik. Napas Alia tercekat. Tangannya mencengkeram ponsel erat-erat. Ia menoleh keluar jendela, dan di seberang jalan, ia melihat sosok yang begitu dikenalnya. Arman berdiri di sana, menatap langsung ke arahnya dengan ekspresi penuh arti. Ketakutan menyelimutinya. Jika Arman mulai mendekati kehidupannya seperti ini, ia tidak akan bisa terus menyembunyikan semuanya dari Raka. Dengan tangan gemetar, Alia mengetik balasan. Aku akan menemui kamu. Jangan datang ke sini. Beberapa menit kemudian, Arman mengirimkan alamat tempat pertemuan. Kali ini, ia memilih tempat yang lebih sepi, sebuah taman di pinggiran kota. Alia tahu bahwa ini berbahaya. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak menghadapi Arman sekarang, pria itu akan terus menekan dan semakin mendekati kehidupannya. Sore itu, ia mengemudi ke taman dengan hati yang berat. Setibanya di sana, Arman sudah menunggunya di bangku kayu yang terletak di bawah pohon besar. Kamu akhirnya datang, katanya dengan senyum yang sulit dibaca. Alia duduk dengan tegang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Arman? Arman menghela napas, menatapnya dalam-dalam. Aku tidak hanya ingin bicara, Alia. Aku ingin kamu mengakui bahwa kamu masih punya perasaan untukku. Alia tersentak. Kamu salah. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Arman tertawa kecil, tetapi sorot matanya tajam. Benarkah? Kalau begitu, kenapa kamu terlihat begitu takut? Alia menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan emosinya. Aku takut karena kamu mengancamku. Kamu ingin menghancurkan kehidupanku. Arman menggeleng pelan. Aku hanya ingin mengambil kembali sesuatu yang seharusnya masih milikku. Alia menatapnya tidak percaya. Dan kalau aku tidak bisa mendapatkannya dengan cara baik-baik, mungkin aku harus menggunakan cara lain. Alia merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Ia tahu saat ini ia benar-benar berada di ujung jurang yang berbahaya. Dan Arman? Ia siap mendorongnya kapan saja. Jebakan yang tak terduga. Alia pulang dengan perasaan yang semakin kacau. Ancaman Arman terus terngiang di kepalanya. Ia ingin melawan, ingin membuktikan bahwa ia tidak takut. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa Arman bukan orang yang bisa dianggap enteng. Di rumah, Raka menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Kamu baik-baik saja? Tanyanya sambil mengusap lembut punggung Alia. Alia tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Namun, di balik senyum itu, hatinya bergetar. Ia ingin jujur kepada Raka, ingin mengatakan semuanya, tetapi sesuatu menahannya. Bagaimana jika Raka tidak mempercayainya? Bagaimana jika masa lalunya hanya akan membuat Raka menjauh? Saat Alia hendak pergi ke kamar, ponselnya bergetar. Ia melirik layar dan hatinya mencelos. Sebuah foto. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Foto itu memperlihatkan dirinya dan Arman di taman sore tadi. Tatapan intens mereka tertangkap dengan jelas seolah mereka adalah dua orang kekasih yang sedang berbicara serius. Pesan singkat menyertainya. Apa yang akan suamimu pikirkan jika dia melihat ini? Alia nyaris menjatuhkan ponselnya. Ia menatap foto itu dengan napas tersengal. Ini bukan hanya ancaman biasa. Arman benar-benar serius ingin menghancurkan hidupnya. Pikirannya berpacu. Ia harus melakukan sesuatu sebelum Arman melangkah lebih jauh. Ia tidak bisa terus berdiam diri dan berharap semuanya akan hilang begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia mengetik balasan. Apa maumu, Arman? Jawaban datang dengan cepat. Temui aku lagi. Kali ini, jangan coba-coba menghindar. Atau Raka akan melihat ini lebih dulu darimu. Alia menutup matanya, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Ia benar-benar terperangkap dalam permainan ini. Dan ia tidak tahu bagaimana caranya keluar. Kebohongan yang terungkap. Keesokan harinya, Alia berusaha bertindak seperti biasa. Namun, Raka tampaknya menyadari ada sesuatu yang berbeda.
Kamu kelihatan makin gelisah belakangan ini, katanya saat mereka sarapan. Alia tersenyum tipis. Aku hanya banyak pikiran, mungkin karena pekerjaan. Raka mengangguk, tetapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Setelah Raka pergi bekerja, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya dipenuhi oleh ketakutan. Ia tidak bisa membiarkan Arman terus mengendalikannya. Ia harus mengambil tindakan. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang yang selama ini selalu bisa membantunya, Nina, sahabatnya sejak kuliah. Alia? Tumben kamu telepon pagi-pagi, suara Nina terdengar riang, tetapi berubah serius ketika mendengar nada suara Alia yang tegang. Ada apa? Aku butuh bantuan, kata Alia dengan suara bergetar. Tanpa ragu, Nina menyetujui pertemuan mereka di sebuah kafe siang itu. Saat Alia tiba, ia langsung menceritakan semuanya. Dari kemunculan Arman, ancaman-ancangannya, hingga foto yang ia kirimkan. Nina mendengarkan dengan wajah serius. Jadi, dia mengancammu dengan masa lalu kalian? Alia mengangguk. Aku takut, Nin. Kalau Raka tahu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Nina menarik napas dalam. Alia, kamu tidak bisa terus membiarkan dia mengendalikanmu. Kamu harus bicara dengan Raka sebelum Arman melangkah lebih jauh. Alia menggigit bibirnya. Ia tahu itu benar, tetapi ketakutan masih menguasainya. Ketika ia pulang, hatinya masih berkecamuk. Namun, saat memasuki rumah, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Raka berdiri di ruang tamu, memegang ponselnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di layar ponsel itu, foto dirinya dan Arman di taman. Alia merasakan dunianya runtuh dalam sekejap. Air mata di balik senyum. Alia berdiri terpaku. Tubuhnya terasa kaku, seolah jiwanya telah meninggalkan raganya. Napasnya tertahan di tenggorokan saat ia menatap ponsel di tangan Raka, layarnya masih menampilkan foto dirinya bersama Arman di taman. Raka mengangkat kepalanya, menatap Alia dengan sorot mata yang tidak bisa ia artikan. Ada luka, kekecewaan, dan sesuatu yang membuat hati Alia semakin mencelos, keraguan. Apa ini, Alia? Suara Raka terdengar datar, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Alia berusaha menemukan kata-kata, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ini bukan seperti yang terlihat. Raka, aku bisa jelaskan. Raka tersenyum miris. Baik, jelaskan. Namun, bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya? Bahwa Arman adalah bagian dari masa lalunya yang tidak pernah ia ceritakan? Bahwa pria itu kini kembali dengan niat menghancurkan kehidupannya. Alia menarik napas dalam, berusaha mengendalikan ketakutannya. Aku memang bertemu Arman. Tapi itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia mengancamku, Raka. Dia ingin menghancurkan kita. Kening Raka berkerut. Mengancammu? Dengan apa? Alia menggigit bibirnya, ragu untuk mengungkapkan semuanya. Namun, ia tahu ini saatnya berhenti bersembunyi. Dia adalah bagian dari masa laluku, suaranya nyaris berbisik. Sebelum aku bertemu denganmu, aku pernah mencintainya. Tapi hubungan kami berakhir buruk. Sekarang dia kembali, dan dia ingin aku kembali padanya. Raka menghela napas panjang, menatap Alia dengan mata yang penuh emosi. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan ini padaku? Alia menundukkan kepala. Aku takut, Raka. Aku takut kamu akan berpikir buruk tentangku. Aku takut kehilanganmu. Keheningan menggantung di antara mereka. Alia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, menunggu reaksi dari pria yang sangat ia cintai. Raka akhirnya berjalan mendekat, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam jemari Alia yang gemetar. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, Alia. Aku hanya peduli dengan apa yang terjadi sekarang. Dan yang aku lihat sekarang adalah istriku yang ketakutan karena seseorang dari masa lalunya mengancam kebahagiaannya. Air mata yang selama ini Alia tahan akhirnya jatuh. Ia mengangguk pelan, merasa beban berat di hatinya sedikit berkurang. Aku tidak mau kehilanganmu, Raka. Raka tersenyum tipis, lalu menarik Alia ke dalam pelukannya. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Alia merasa tenang. Ia tahu bahwa pertarungannya dengan Arman belum selesai. Tapi setidaknya, ia tidak harus menghadapinya sendirian.
Di balik senyumnya yang selama ini ia pertahankan, tersimpan air mata yang akhirnya bisa ia lepaskan, dan kali ini, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa lega.